Bayangkan sebuah negara memindahkan jantungnya, bukan karena takut, tapi karena bersiap menyerang balik. China sedang membangun pulau buatan di Laut China Selatan. Amerika memperkuat pangkalan militer di Guam. Australia menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk kapal selam nuklir. Dan di tengah semua itu, Indonesia diam-diam sedang melakukan sesuatu yang lebih radikal dari yang disadari siapapun. Di jantung hutan Kalimantan, sebuah kota baru sedang dibangun. Tapi ini bukan soal gedung pemerintahan, ini bukan soal macet di Jakarta, ini soal strategi militer yang paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia yang sengaja tidak banyak dibicarakan di ruang publik. Sementara kamu membaca berita tentang progres konstruksi IKN yang lambat atau drama anggaran yang cekak, TNI sedang diam-diam menggambar ulang peta pertahanan nasional. Dan jika kamu tidak tahu ini, kamu sedang melewatkan salah satu pergeseran geopolitik terpenting di Asia Tenggara dekade ini. Lupakan semua narasi tentang ibu kota baru sebagai proyek mercusuar. Mari bicara geografi dan ancaman nyata. Indonesia duduk di atas jalur perdagangan senilai lebih dari 5 triliun dolar per tahun. Samudra Hindia di barat, Pasifik di timur, dan di antaranya selat-selat yang menjadi nadi ekonomi dunia. Ini bukan keuntungan gratis, ini adalah target. Lihat kondisinya sekarang. Klaim sepihak Nine Dash Line China yang merangsek masuk ke wilayah Natuna. Gesekan perbatasan dengan Malaysia di Ambalat yang sewaktu-waktu bisa memanas. Aktivitas kelompok bersenjata di sekitar Sulu yang tidak pernah benar-benar padam. Belum lagi ancaman siber dan perang hibrida yang batas antara damai dan perang sudah tidak jelas lagi. Dan selama ini, semua pusat kendali ada di Jakarta. Kota megapolitan yang padat, rentan banjir, rentan gangguan, dan terlalu jauh dari titik-titik panas di timur Indonesia. Kalau Jakarta terguncang, seluruh negeri ikut lumpuh. Itulah masalah sesungguhnya yang sedang dipecahkan oleh IKN. Satu fakta yang jarang masuk headline. Sejak 2022, TNI Angkatan Laut sudah merencanakan transformasi besar-besaran di Balikpapan. Rencana ini dikunci dalam rapat pimpinan TNI AL 2024 yang dipimpin langsung Kasal Laksamana Muhammad Ali. Hasilnya, Lanal Balikpapan, yang selama ini hanya pangkalan kelas menengah, akan diangkat secara bertahap menjadi Komando Daerah Maritim. Kodamar, Tipe A, dipimpin Laksamana Muda Bintang 2. Ini lompatan pangkat komando yang tidak main-main. Lokasi barunya dipusatkan di pesisir Melawai, Balikpapan, berhadapan langsung dengan Alki I2, alur laut Kepulauan Indonesia II. Setiap tahun ribuan kapal dagang tanker minyak dan kapal kontainer raksasa melintas di sini. Ini bukan jalur biasa, ini adalah arteri ekonomi global. Dan Indonesia selama ini hanya berdiri di pinggirnya sebagai penonton. Dengan Kodamar Tipe A, cerita itu berubah. Dermaga diperpanjang untuk menampung kapal fregat dan destroyer. Gudang amunisi, bengkel perawatan, fasilitas komando, semua sedang dibangun. Di tingkat nasional, TNI AL merencanakan 8 Kodamar Tipe A dan 6 Kodamar Tipe B di seluruh Indonesia. Dan Balikpapan akan menjadi salah satu yang paling kritis. Ini bukan sekadar upgrade fasilitas, ini perubahan doktrin. Dari pangkalan yang reaktif, menunggu ancaman datang, menjadi komando maritim yang proaktif, mampu melaksanakan anti kapal selam, penjagaan jalur laut, dan proyeksi kekuatan jauh ke wilayah timur Indonesia. Siapa yang menguasai Alki II punya pengaruh besar terhadap ekonomi global. Kini Indonesia sedang menegaskan, Alki II adalah milik kami dan kami serius menjaganya. Sementara Angkatan Laut mengunci laut, Angkatan Udara sedang membangun dominasi dari langit. Pada Agustus 2025, TNI AU secara resmi mengajukan permohonan lahan seluas 600 hektar kepada Badan Bank Tanah untuk pembangunan lanut permanen Tipe A di IKN, bukan pangkalan latihan, bukan fasilitas sementara. Ini pangkalan operasional penuh, sekaligus gerbang udara VVIP bagi kepala negara dan tamu penting dunia. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI I Nyoman Suatnyana menegaskan bahwa lanut IKN akan menjadi komponen vital sistem pertahanan udara nasional sebagai implementasi langsung dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sudah menyatakan dukungan penuh. Lanut ini dirancang untuk era ancaman modern, bukan lagi hanya soal menghadapi pesawat tempur musuh. Ancaman hari ini adalah rudal jelajah, drone kamikaze, dan serangan balistik yang bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, lanut IKN tidak berdiri sendiri. Ia menjadi simpul dari sistem pertahanan udara berlapis yang terintegrasi dengan artileri pertahanan udara, radar jarak jauh, dan seluruh jaringan nasional. TNI AU juga sedang menata ulang kekuatan udaranya secara menyeluruh. Beberapa lanut dinaikkan ke Tipe A, sementara Tipe B dan C ditempatkan di titik-titik strategis untuk menciptakan jaring pertahanan udara yang tidak punya celah. Lanut Domber di Balikpapan terus diperkuat sebagai penyangga utama selama masa transisi. Seluruh sistem ini sedang dirajut menjadi satu kesatuan yang kohesif. Inilah bagian yang paling jarang dibahas, tapi paling penting untuk dipahami. IKN tidak hanya dilindungi oleh senjata dan pasukan, IKN dilindungi oleh sistem pertahanan cerdas yang menggabungkan hard power dan soft power dalam satu ekosistem terintegrasi, konsep yang disebut smart defense. Konsep utamanya adalah anti-access denial, A2AD. Sederhananya, siapapun yang mencoba mendekati IKN tanpa izin akan menghadapi lapisan pertahanan yang sangat sulit ditembus. Sistem rudal jarak menengah, radar canggih, dan koordinasi antar matra bekerja bersama sebagai satu organisme pertahanan. Yang membuat ini berbeda dari paradigma lama adalah integrasi kecerdasan buatan. Sensor-sensor darat, laut, dan udara terhubung dalam satu jaringan tunggal, model yang disebut One Six
Signal Network. Sistem ini mampu mendeteksi ancaman dari berbagai domain secara bersamaan dan memicu respons otomatis dalam hitungan detik. Mulai dari infiltrasi fisik hingga serangan siber, semuanya dipantau dalam satu dashboard komando. Tapi Smart Defense bukan hanya soal teknologi. Ia mengaktifkan kembali doktrin lama Indonesia yang sempat dilupakan. Sishan Kamrata, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Masyarakat sekitar IKN dilibatkan dalam pembinaan kesadaran keamanan. Infrastruktur sipil dirancang untuk bertahan dalam kondisi krisis. BSSN menjaga kedaulatan siber, BIN mengawal dimensi intelijen. Kodam Simo Ulawarman berdiri sebagai garda darat terdepan. Dan semua ini terintegrasi dengan konsep Smart City IKN itu sendiri. Kamera CCTV berbasis AI, sensor IoT di seluruh penjuru kota. Sistem komunikasi redundan yang tetap berfungsi bahkan ketika jalur utama terputus. IKN dirancang untuk tidak pernah benar-benar lumpuh. Mari saya berikan perspektif yang lebih jujur. Proyek IKN memang tidak sempurna. Anggaran sering berubah, progres fisik lebih lambat dari target, dan investasi swasta belum sepenuhnya deras mengalir masuk. Banyak kritik yang valid soal prioritas pembangunan di tengah masalah-masalah mendasar yang belum selesai di daerah lain. Tapi jika kamu hanya melihat IKN dari sudut ekonomi dan administrasi, kamu sedang melewatkan separuh gambar yang lebih besar. Yang sedang benar-benar terjadi adalah repositioning strategis Indonesia. Selama puluhan tahun, Center of Gravity Indonesia ada di Jawa, khususnya Jakarta. Ini bukan hanya masalah ketimpangan ekonomi, ini kerentanan strategis yang sangat serius. Dalam doktrin pertahanan modern, negara yang seluruh fungsi kritisnya terkonsentrasi di satu titik adalah negara yang mudah dilumpuhkan. Satu krisis besar di Jakarta, baik bencana alam, serangan siber skala besar, atau guncangan politik, bisa melumpuhkan seluruh sistem nasional. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan, Indonesia sedang mendistribusikan risikonya. Secara geografis, IKN berada di jantung kepulauan, sama jauhnya dari Papua di timur dan Aceh di barat. Secara pertahanan, posisi ini memungkinkan proyeksi kekuatan ke seluruh penjuru wilayah dengan lebih efisien. Tantangan terbesarnya bukan infrastruktur, itu masalah waktu dan uang. Tantangan sesungguhnya adalah dua hal, sumber daya manusia dan konsistensi politik. Sistem pertahanan secanggih apapun tidak berguna tanpa prajurit dan analis yang mampu mengoperasikannya. Dan pembangunan jangka panjang seperti ini sangat rentan terhadap perubahan prioritas politik ketika pemerintahan berganti. Tapi jika konsistensi itu terjaga, jika dalam 10 tahun ke depan Indonesia tetap pada jalur ini, maka yang sedang dibangun di Kalimantan bukan hanya kota baru. Yang sedang dibangun adalah Indonesia versi berikutnya. Negara yang tidak hanya kaya sumber daya, tapi benar-benar mampu menjaganya sendiri tanpa bergantung pada kekuatan luar. Di kawasan Indo-Pasifik yang semakin panas itu bukan sekadar keunggulan, itu adalah keharusan eksistensial. Di tengah hutan Kalimantan, sebuah benteng baru sedang berdiri, bukan untuk menyerang, tapi untuk memastikan tidak ada yang berani mencoba menyerang kita.